Di tahun 2025 banyak banget loh guys bisnis-bisnis yang tersebar di mana-mana. Mulai dari bisnis makanan, bisnis minuman, ataupun bisnis usaha. Tapi hari ini kita tidak akan menyelam lebih dulu ke dalam bisnis UMKM. Yang akan kita selami lebih dalam adalah bisnis PT atau yang biasa disebut perseroan terbatas. Jadi kenapa sih PT ini selalu menjadi pilihan bagi keluarga atau korporasi besar? Halo guys, welcome to our podcast dan saya Bowo. Hari ini kita akan bersama para ahli dan lebih menyelam lebih dalam ke dalam apa itu PT. Di sini saya bersama Ivana. Bisa tolong dijelaskan apa itu PT secara hukum? Halo guys, saya Ivana, ahli hukum dan bisnis. Jadi secara singkat, PT adalah badan hukum, yang artinya PT adalah subjek umum yang diakui oleh negara, setara dengan individu. PT didirikan berdasarkan perjanjian untuk beroperasi dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham. Wah, menarik banget sih informasi itu. Jadi siapapun yang punya saham itu dia adalah pemilik ya, betul? Benar, Bu. Jadi model perusahaan dimiliki itu kolektif dalam bentuk saham, tapi ini adalah keunggulan dari PT tersebut karena ada pemisah harta yang dimana jika suatu PT tersebut akan mengalami mungkin kerugian atau utang yang banyak, itu harta Anda mungkin rumah, bangunan, mobil itu nggak akan kesita karena PT memiliki perisai aset yang kuat. Wah, itu sebenarnya itu salah satu informasi yang sangat bagus sekali. Karena kan kita sebagai anak muda itu kita kurang menjelajahi apa itu PT dan segala macam. Dan hari ini kita mendapat informasi lebih lanjut. Ya, kita ucapkan terima kasih pada Ivana karena telah memberikan kita informasi apa itu PT secara hukum. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke dalam narasumber yang kedua yaitu Dava. Silakan masuk Dava. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam segmen yang kedua yaitu segmen klasifikasi. Jadi PT itu ada dua jenis, yaitu PT terbuka dan PT tertutup. Dan hari ini saya bersama Mas Dava akan menjelaskan apa sih bedanya dari kedua PT tersebut. Jadi apa bedanya Dava? Halo guys, saya Dava, saya ahli pasar modal. Jadi perbedaannya itu sangat mendasar, wo. PT tertutup adalah PT yang paling umum untuk bisnis swasta. Contohnya kayak PT Sinarmas Group. Sahamnya tidak dijual secara umum, tapi kepemilikannya terbatas. Fokus utama mereka adalah stabilitas kepemilikan dan fleksibilitas pengambilan keputusan. Oh, itu berarti untuk PT tertutup ya Mas? Iya, wo. Berarti contohnya untuk PT terbuka itu gimana Mas Dava? PT terbuka sendiri contohnya kayak PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Mas Wo. Adalah PT yang menjual saham untuk umum di bursa efek. Tujuannya modal tak terbatas, tapi resiko regulasi mereka sangat ketat dan diawasi langsung oleh OJK, gitu. Oh, gitu. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu informasi yang sangat penting bagi kita ya, karena kita bisa membedakan apa sih perbedaan dari kedua jenis PT tersebut. Baik, terima kasih banyak untuk Dava dan kita akan melakukan break sebentar untuk lanjut ke segmen 3 dengan Royan. Terima kasih. Meanwhile, a few moments later. 2 hours later. 3 hours later. 1 eternity later. Eventually. Jadi seperti yang kita tahu dari segmen terakhir bersama Mas Dava, kita baru saja tahu bahwa perusahaan terbuka itu mencari modal dan PT tertutup itu mencari stabilitas. Dan sekarang kita akan mengulik lagi lebih dalam, bukan ke dalam perusahaan yang besar, tapi ke dalam pengusaha mikro dan kecil atau yang bisa disebut sebagai UMK. Di sini saya bersama Royan. Boleh tolong jelaskan tentang perseorangan? Baik Mas Bowo, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan semua, saya Royan sebagai ahli regulasi baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Perorangan. PT Perorangan merupakan inovasi dari UU Cipta Kerja yang dimana PT Perorangan sendiri dapat didirikan dan dimiliki oleh satu orang. Tujuannya untuk memudahkan peningkatan dan melindungi pendapatan. Kemudian fokusnya untuk melindungi aset pribadi si pemilik serta
mempermudah akses pembiayaan agar memudahkan pinjaman pada bank. Oh, Gitu. jadi untuk sekarang itu legalitas sudah tidak lagi rumit ya Kak Iya. Ryan. Nah, untuk terakhir apakah ada jenis PT lain yang perlu diketahui berdasarkan modalnya Kak Ryan? Ada Mas Bobo, ada 2. Yang pertama yaitu PT PMDN atau penanam modal dalam negeri, yang dimana seluruh modalnya berasal dari investor domestik. Yang kedua yaitu PT PMA atau penanam modal asing, yang dimana seluruh modalnya itu berasal dari investor asing. Nah, jadi intinya setiap jenis PT itu memiliki fokus masing-masing, yaitu seperti PT TBK fokusnya mencari akuntabilitas serta citra. Lalu ada PT tertutup yang fokusnya mencari strategi jangka panjang. Lalu yang terakhir ada PT perorangan yang fokusnya melindungi pendapatan. Begitu Mas Bu. Baik, terima kasih ya Kak Ryan. Dan terima kasih juga kepada penonton. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari beberapa narasumber kami. Ya, seperti yang kita tahu tadi, seperti ada PT terbuka, PT tertutup, dan PT perorangan. Ya, saya rasa sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton podcast kami sampai akhir. Di sini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bowo, selamat tinggal.